Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri. Bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta layanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan pegawai Polri. Dat wij ons doel hebben bereikt en dat wij vandaag een belangrijk hoofdstuk in ons beider geschiedenis op waardige wijze kunnen afsluiten. Sejarah terbentuknya Propam Polri tak lepas dari perjalanan terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diawali terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara tanggal 19 Agustus tahun 1945 dengan Raden Said Sukanto sebagai Kepala DKM pertama. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli tahun 1946, dikeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD tahun 1946, di mana jawatan kepolisian yang semula berada di bawah Kemendagri menjadi jawatan tersendiri di bawah Perdana Menteri. Pada masa itu, bagian yang membidangi tugas penegakan disiplin anggota belum terbentuk secara struktural dalam organisasi Polri. Dinamika terbentuknya penegak disiplin dan kode etik profesi Polri tak lepas dari sejarah terbentuknya Satuan Polisi Militer yang dilatar belakangi masa pasca perang kemerdekaan, di mana terdapat kelompok bersenjata yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan tidak memiliki hakikat kedisiplinan, serta memiliki kesatuan komando. Semenjak berdirinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia belum memiliki undang-undang kepolisian hingga pada tanggal 30 Juni tahun 1961 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjadi undang-undang pertama Polri. Anggota Polri yang melanggar disiplin atau melakukan tindak pidana penanganannya belum diatur, namun tugas dan fungsi pelayanan pengaduan dan penindakan disiplin sudah terselenggara. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan. Pasca peristiwa G30S PKI, dikarenakan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI pada 24 Agustus tahun 1967, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan, di mana Angkatan Kepolisian tergabung dalam ABRI.
Dengan dimasukkannya Angkatan Kepolisian menjadi bagian dari organisasi ABRI, maka pada tanggal 27 Desember tahun 1947 diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tertanggal 27 Desember tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana Tentara dengan peradilan mengikuti mahkamah militer bagi anggota Polri yang melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan Kep Presiden RI nomor 79 tahun 1969 sebagai penyempurnaan Kep 132 tahun 1967 bahwa penanganan pelanggaran disiplin dan tindak pidana personil ABRI ditangani oleh POM ABRI yang secara struktural langsung di bawah Menhankam, pangap yang saat itu dijabat oleh Jenderal Soeharto. Setelah era reformasi, tahun 1998 terbit TAP MPR nomor 6/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Siap. Pada tahun 2001 dikeluarkan Kepres nomor 54 tahun 2001 di mana dalam pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Pengamanan atau Dispam, Dinas Provos atau Disprov masuk dalam struktur organisasi Polri. Kemudian tanggal 8 Januari tahun 2002 diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana di dalam undang-undang tentang Polri tersebut tersirat roh tentang penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 untuk penegakan pelanggaran disiplin dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 untuk penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri pada masa ini untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/20 tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkan Keputusan Kapolri pada tanggal 17 Oktober 2002 dengan nomor Kep-53-10 Romawi /2002 tentang organisasi dan tata Divpropam. Berikut adalah rekam jejak Divisi Propam Polri dari masa ke masa. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Timbul Silaen. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Supriyadi. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Jusuk Manggabarani. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Alexius Gordon Mogot. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Alantin Sapta Mega Simanjuta. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno. Jenderal Pol Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI.
Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Herman Effendi, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Safrudin MSI, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Raden Budi Winarso, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Iriawan SH MH MM, Jenderal Pol Purnawirawan Dr. Andes Idham Aziz MSI, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Martuwani Sormin Siregar MSI, Jenderal Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Komjen Pol Anumerta Dr. Andes Ignatius Sigit Widiatmono SIK MSI, Irjen Pol Dr. Andes Ferdi Sambo SH SIK MH, Komjen Pol Dr. Andes Syahar Diantono MSI. 9 keluarga korban tragedi Kanjuruhan menjalani program pengamanan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. 5 polisi terseret dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Seorang ibu rumah tangga dan anak balitanya ditemukan tewas keluar melalui pintu tersebut. Pasang surut pernah dialami oleh Divisi Propam Polri pada tahun 2022. Masa kelam tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri hingga mencapai titik terendah hingga 48,5%. Namun, melalui refleksi atas kinerja dan upaya pembenahan yang gencar dilakukan, termasuk pengawasan melekat dalam internal institusi, membuat Polri mendapat kembali kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat. Berdasarkan TR Kapolri nomor ST/1236/6 Romawi _Cap_2024, Irjen Pol Abdul Karim SIK MSI dipercaya sebagai Kepala Divisi Propam Polri dengan program kerja peningkatan soliditas, peningkatan sinergitas, Propam yang tegas, Propam yang humanis dan merakyat. Melalui program tersebut, Divisi Propam Polri diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik serta disiplin internal kepolisian secara efektif, profesional, dan akuntabel guna menguatkan kembali peran vital Propam sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Dan di masa jabatan Irjen Pol Abdul Karim SIK MSI, dikeluarkan Keputusan Kapolri nomor 33/10 Romawi tahun 2024. Setiap tanggal 17 Oktober akan diperingati sebagai Hari Jadi Propam. Di samping itu juga ditetapkan Pataka Propam Polri Yasharaksaka Dharma Bayangkara berdasarkan Keputusan nomor 1745 10 Romawi tahun 2024 dan Privat Propam berdasarkan Keputusan nomor 1744/10 Romawi tahun 2024. Propam kuat, Polri mantap, salam presisi.